السنية والوصية المردية لبركة الأنام الكتب حبيب علي بن حسن العطاس نفع الله تعالى به وبكم في الدنيا والآخرة إلى أن قال وعليك بالصبر على جفاء الجافين وإنفاء المحافين لا سيما القرابة ثم الأسهار ثم الجار ثم المعامل ثم المعارف ثم صاحب البلاد فإنك ترى من هؤلاء في غالب الأحوال ما لا يسرك فافعل أنت معهم ما لا يضرك بل يزيد في رفعه قدرك خصوصا العشيرة والأقرب من الخمة النسب وإن استطعت المجاورة دون المجاورة فافعل فبهذا ورد الحديث وورد أيضا اجتنبوا مجالس العشيرة فإن بلت بالمزاحمة دون المراحمة فعليك ثم عليك بالصبر وهو الحلم عن الزلات والعفو عن العثرات ولزوم المدارعات وترك الممارات والمبارات ما دمت حيا فذار الناس كلهم فإنما أنت في دار المدارعات من يدري دار ومن لم يدري سوف يرى أما قليل قرينا للندامات إلى خير ما قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الإمام الحبيب علي bin Hasan al-Attas menyinggung persoalan hak-hak saudara dan kerabat dan bagaimana kita menjadi orang yang luas dan halus dan menjadi orang yang mengambil jalan tengah di dalam kehidupan berkeluarga. Pertama, kita dianjurkan mengenal nasab kita. Ini kita mengenal nasab itu suatu hal yang dianjurkan. Ini mengenal sejarah datuknya, ya, atau kakeknya, atau mungkin neneknya. Kemudian mengenal juga dari anak-anak datuknya itu berapa, kakeknya punya anak berapa, kemudian ayahnya saudaranya berapa, ibunya itu saudaranya berapa, dan punya anak berapa. Mempelajari nasab dianjurkan karena di dalamnya banyak manfaat, banyak faedah, ya, diantaranya mendorong untuk bersilaturahim. Kalau kita pergi suatu kota, di situ ada kerabat kita, satu kakek, kita berusaha menyambung silah, menyambung hubungan dengan orang tersebut. Atau dia itu satu nenek moyang dari satu marga tertentu, kita bisa silaturahim, dan silaturahim itu menjadi sebab banyak kebaikan. Di antaranya panjang umur dan juga luasnya rezeki. Bagaimana orang mau silaturahim kalau nggak kenal kerabat? Dia nggak kenal kok. Masuk ke satu kota dipikirnya nggak punya kerabat di situ, padahal punya kerabat. Akibat nggak tahu, ya dia nggak silaturahim. Maka penting seseorang itu kalau pas kumpul keluarga tanya-tanya, bapak ini saudaranya berapa? Ya, terus paman-paman saya ini siapa aja pak? Nah, paman sana, paman sini, paman situ, anaknya mereka siapa aja kita kenal. Ya, setelah kenal kita kerabat-kerabat saudara ayah kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, kemudian dari ibu, saudara ibu kita itu berapa, baik paman maupun bibi. Naik lagi nanti, kakek kita ini anaknya berapa dulu, sejarahnya bagaimana, nah, kenali.
Ya, oh ada yang menikah di Semarang, ada yang bertempat tinggal hijrah ke Sumatera, ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Bali, umpamanya. Dijelaskan dan kalau perlu ditulis. Karena dengan mengenal nasab orang banyak mendapat hikmah. Dan Nabi SAW beliau menghafal nasabnya. Bagaimana mungkin kita nggak belajar nasab? Minimal orang itu kenal kakeknya, ya, ayah daripada ayahnya, ibu daripada ayahnya, begitu juga ayah dari ibunya dan ayah dari ibunya, kenal di mana mereka sejarahnya, kebaikan-kebaikannya, agar meniru kebaikan-kebaikan mereka. Apalagi kalau kakek moyangnya orang-orang terpandang, ya, mereka itu tokoh masyarakat atau kiai atau ustadz atau tuan guru atau seseorang yang ditokohkan, maka itu pasti mengandung hikmah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ya, belajarlah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa menyambung kebaikan dan hubungan dengan kerabat-kerabat kalian. Dan di situ banyak hikmah, ada tukar pikiran, ada mungkin perjodohan, ada mungkin bisnis yang terbangun, ada mungkin satu gerakan kebaikan bagi umat yang dijalin oleh keluarga setelah saling mengenal, ada sejarah-sejarah yang terungkap, ada hikmah-hikmah yang akan muncul di dalam silaturahim keluarga besar tadi. Naam. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang paling hafal nasab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di kalangan sahabat punya spesialisasi. Beliau orang yang paling hafal nasab-nasab orang Arab. Ya, ini dari suku ini, suku ini, suku ini. Artinya ilmu itu dipelajari. Ya, jangan sampai orang nggak kenal pamannya, nggak kenal anak paman. Nanti jangan-jangan tiba-tiba nikah sama anak paman. Kok lu ternyata anak paman. Ya, taunya belakangan, padahal ya kalau tahu dari awal kan ya malah bagus. Anak paman halal, dinikah boleh. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah rodho, ini saudaramu sesusuan, ini paman dari sesusuan, ini kerabat dari sesusuan, itu yang harus dihati-hati. Jangan sampai kita mendapat suatu masalah besar dalam hukum agama karena kita tidak tahu orang-orang yang muhrim dengan kita dan siapa yang ajnabi dengan kita. Yang kedua, dalam masalah kekeluargaan itu Al-Habib Ali tadi mengatakan kita lebih banyak berpikir bagaimana memenuhi hak mereka dan jangan menuntut mereka memenuhi hak kita. Ya, kita berpikir bagaimana memenuhi hak mereka. Ada yang sakit kita jenguk, ada yang lemah kita bantu, ada yang terburuk kita bangkitkan, ada yang mungkin sedang down kita kasih semangat, ada yang mungkin perlu bantuan kita bantu. Ya. Berpikirlah untuk bagaimana kita memberikan hak mereka, berbuat baik kepada mereka tanpa harus mengharap mereka berbuat baik kepada kita. Karena biasanya yang namanya kerabat itu ya biasa kurang lebih namanya kerabat. Anak paman atau bibi atau ponakan dengan paman sama ponakan, ya, atau mungkin bapak sama anak, anak sama bapak. Kalau dipikir-pikir kita itu kadang-kadang ya mungkin sama anak paman ini sudah baik banget, kok nggak baik-baik sama kita? Ya udah, kamu gak usah nuntut. Ya, justru itu mengangkat derajatmu dan menjadi pahala buatmu. Ya, kalau dia balas kebaikanmu nanti sama-sama dong. Kalau dia itu justru nggak membalas kebaikanmu,
justru itu mengangkat derajatmu di sisi Allah. Maka yang penting berusahalah, berpikirlah bagaimana berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada saudara tanpa harus menuntut mereka membalas kebaikan itu untuk kita. Kalau mereka membalas, alhamdulillah, tapi kita nggak nuntut. Kalau enggak, kita pun nggak akan berubah, tetap baik sama mereka. Ya? Jangan menuntut kita itu nggak diomong oleh kerabat, nggak bisa. Gitu? Kita suka sewot sama bibi yang ngomongin kita, atau mungkin paman yang sama kita ngomongnya pedes. Ya? Kita suka mungkin nggak senang sama ponakan atau mungkin misan yang begini begitu akhlaknya sama kita. Jangan terlalu kita meneliti, sebab kalau kita mau meneliti diri kita sendiri sama mereka juga nggak baik-baik amat. Kita suka sering ngomongin mereka juga, sering nyebut jelek-jelek mereka juga. Jadi urusan muamalah dengan keluarga, dengan kerabat, dengan anak paman, dengan paman, bibi, itu kurang lebih tidak bisa kamu selamat dari omongan mereka, gunjingan mereka, atau tidak bisa kamu itu melihat mereka itu sempurna, baik sama kamu banget. Nggak bisa. Pasti ada yang kamu tidak suka dari sikap mereka, dari omongan mereka, dari gunjingan mereka. Maafkan, karena kamu sendiri juga mungkin kadang-kadang begitu. Ya. Karena itu daripada saling berdosa, mendingan saling tidak berdosa, yaitu saling memaafkan. Ya. Nah, wong Jawa itu kan ada pepatah, teko lorone ora teko matine. Nah, walaupun bagaimana saudara kalau sudah meninggal dunia kita memaafkan. Masa kita nggak memaafkan anak paman, walaupun mungkin punya utang, sudah meninggal nanti mau ngapain? Ya, atau mungkin pernah nyinggung perasaanmu atau nyakitin hatimu, pamanmu sendiri meninggal, gimana coba? Keras. Apalagi muslim umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maafkan. Ya. Untuk apa kita dendam? Untuk apa kita menyimpan kebencian dan menyimpan ketidaksukaan orang yang sudah meninggal dunia? Maafkanlah agar kamu dimaafkan oleh Allah. Orang itu kalau senang memaafkan kepada sesama manusia, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Ini penting karena orang kadang-kadang ya, di keluarga dia menuntut keluarga itu baik sama dia semua dan positif kepada dia semua, sikapnya enak semua. Nggak bisa. Kerabat itu manusia juga, mereka kurang lebih. Sebagaimana kamu nggak sempurna, jangan menuntut mereka sempurna. Sebagaimana kamu juga tidak bisa bersikap terbaik buat mereka, maka jangan menuntut mereka terbaik buat kamu. Ya, begitu. Fadarin nas, kalau syairnya tadi, ya, madum tahayyan fadarin nasa, madum tahayyan kullahumu terus fa innama anta fi daril mudarati man lam yadri man yadri dara wa man lam yadri sawfa yara. Terus amma qalilin qarinan inna namati. Harus orang itu bersikap luas di keluarganya, jangan kaku, jangan jadi orang yang tidak punya watak pemaaf, apalagi punya watak pendendam. Nanti kamu ujung-ujungnya penyesalan, dijauhi sama semua keluarga kamu. Semuanya jauh dari kamu akibat kamu punya watak keras, nggak pemaaf, itu menutup diri, nggak mau kumpul-kumpul keluarga. Nah, dikasih nasihat oleh Ali bin Hasan Atas tadi. Ya, yang ketiga, kerabat atau saudara itu sebaiknya rumah mereka tidak berdekatan, lebih bagus berjauhan, tapi saling sering ketemu
dan berkunjung di antara mereka. Ya, karena saudara itu kalau rumahnya tempel, udah tiap hari perang tuh nanti, tiap hari iri-irinan, tiap hari nanti omel-omelan tuh, karena rumahnya bersebelahan, gitu. Nggak masalah duit, masalah motor, nggak masalah motor, masalah anak, nggak masalah anak, masalah macam-macam. Setan itu paling seneng nongkrong di situ, antara rumah, saudara itu, setan paling di situ paling asik dia. Memecah belah saudara yang rumahnya berdekatan karena saling melihat. Ini saudaranya kok beli motor baru, mulai dah dia, mulai dia mangkel, mulai dia iri. Ya, saudara yang sana dapat rezeki dia nggak dapat, mulai kok beda. Kan sama-sama anaknya bapak, kenapa kita rezekinya beda? Mulai setan masuk, iri dengki itu, karena berdekatan. Nah, ngelihat jeleknya, ngelihat kurangnya. Ya, maka sebaiknya kata Nabi, korobah itu berjauhan. Ya, masuk berjauhan tidak harus lain negara. Lain negara nanti repot. Itu mau kumpul biaya mahal loh. Ya, maksudnya berjauhan tidak terlihat mata, lain gang. Ya, makanya sini satunya di sana di Muhajirin, ya, satu lagi di Taufik, ya, enggak selalu ketemu, ya, sehingga kalau tidak berdekatan mereka berjauhan, tapi sering kumpul, seminggu sekali kumpul bareng, kelompok keluarga seminggu sekali, baca kitab, baca Quran, makan bareng, yang didengar tuh enak-enak tuh cerita-ceritanya tuh yang lucu-lucu, yang humor-humor, yang baik-baik. Ya, ada privasi masing-masing. Ketika mereka kumpul, maka dengarnya yang baik-baik semua. Ada adab di dalam bagaimana kalian ke depan, bukan sekarang. Kalian masih di rumah tangga, masih di pesantren. Nanti kalau sudah punya, ini untuk masyarakat yang mungkin mendengar atau jamaah yang mendengar, bisa dipraktikkan nasihatnya Al-Himari bin Hasan Al-Attas. Waduh. قراءة في الكتاب الجامع الطيب الكثير من ثمار الجمع الصغير للعلامة السيد أحمد بن زين الحبشي رحمه الله تعالى ونفع به في الدنيا والآخرة. آمين. الحديث 21 ألا أخبركم بصورة ملأ عظمتها بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة والجمعة أخرى وزيادة 3 أيام ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله عن الليل شاء سورة أصحاب الكهف. رواه ابن مردويه عن عائشة. رواه ابن مردويه عن عائشة. Nah, apakah kalian ingin aku beritahu tentang satu surat di Al-Quran, ya, yang keagungannya memenuhi langit dan bumi, Allah, ya, dan barang siapa membacanya maka diampuni semua dosa yang antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, ditambah 3 hari lagi, yaitu surat Al-Kahfi. Nah, ya, surat Kahfi yang membacanya maka diampuni dosa 1 pekan dari Jumat ini, ya, dengan Jumat yang lainnya engkau diampuni, dijaga oleh Allah, ya, dijaga dari setan, dijaga dari musibah, dijaga dari keburukan. Alhamdulillah engkau membaca Kahfi di hari Jumat. Nah, pengkhususan membaca Al-Kahfi di hari Jumat diriwayatkan dalam banyak hadis yang sahih. Karena itu jumhur ulama mensunnahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Pengkhususan pada hari Jumat itu berdasar pada hadis-hadis yang sahih. Karena itu pengkhususan itu diikuti oleh jumhur ulama. Ada sebagian ilmuwan dari ahli hadis, sebagian kecil, mereka menganggap hadis-hadis tentang pengkhususan Al-Kahfi di hari Jumat katanya lemah, tapi pendapat itu pendapat yang lemah.
Pendapat yang kuat bahwa hadis-hadis yang mengkhususkan anjuran membaca Al-Kahfi di hari Jumat, hadisnya kuat, hadisnya hasan, hadisnya sahih, dan itu diikuti oleh jumhur ulama. Maka di hari Jumat jangan ninggalin Al-Kahfi. Ya, seperti sebagian santri itu kalau gitu, di pesantren mungkin masih kejaga, ya, tapi kadang-kadang juga nggak baca serius, baca sambil lalu, mungkin nggak dibaca semua. Nah, baca semua ayatnya, jangan dipotong-potong. Keutamaan itu diberikan bagi orang yang membacanya dengan sempurna, bukan yang terpotong-potong atau hanya baca sebagian ayat. Ya, maka membaca dengan sempurna. Ya, orang yang baca Al-Kahfi dari Jumat memancar cahaya antara dia dengan Ka'bah. Dalam hadis yang lain memancar antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya untuk dia. Kemudian barang siapa membaca Al-Kahfi di hari kiamat akan memancar dari dirinya cahaya sampai ke ufuk atau ke angkasa. Banyak hadis tentang keutamaan baca Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, maka jangan tinggalkan membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Dan para ulama mengatakan membaca Al-Kahfi di hari Jumat afdalnya 2 kali, yakni malam 1 kali, malam Jumat, dan hari siang 1 kali. Karena sebagian riwayat menyebutkan malam, sebagian yang lain hari. Nah, untuk mengambil dua-duanya dan lebih besar pahalanya, anta taqra lailan wa taqra naharan. Malam baca, siang baca lagi, afdal. Dan itu enggak berat bagi orang yang dapat taufik. Orang yang dapat taufik dari Allah, kekuatan, hatta 10 juz ringan. Tapi orang kalau nggak dapat taufik dari Allah, baca kulhu nggak bisa ngucapin tuh. Ya, maka taufik itu penting, minta kepada taufik. Ya, wafaqanallahu wa iyyakum ya dil Qur'anil Karim. Minta taufik dari Allah. Al-Kahfi dibaca 10 menit selesai. Ya, bagi yang sudah hafal lancar 10 menit. Ya. Wa fiha rahmat wa fiha barakat wa fiha anwar wa asrar ma la tuhsa. Tidak bisa dihitung keberkahannya dan cahayanya dan keagungannya. Kalau nggak bisa minimal sekali, malamnya atau siangnya. Nah, kalau nggak bisa juga itu sangat sibuk, anda takra awail surah wa awakhir surah. Ya, awail 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Andai kata kamu sakit parah, ya sudah nggak bisa apa-apa dah, atau kamu betul-betul sibuk ngurusin ibumu atau orang tuamu yang sakit, minim kau baca 10 ayat depan, 10 ayat belakang. Ya dah. Hakada wa fi riwayah juga orang yang membaca Al-Kahfi diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, disebutkan dalam banyak riwayat. Nah, ba'du. Hadis tsani wal thalathun ala ukhbirukum bi aisaril ibadah wa ahwaniha 'alal badani shamatu wa husnul khuluq. Ibnu Abi Dunya fi kitab as-Shamt. Salam. Apakah kalian akan menerima aku beri nasihat, aku beri berita tentang ibadah yang paling gampang? Ibadah yang paling gampang ini, pahalanya gede. Apa tuh? Diem dan akhlak yang baik. Diem, masa berat diem? Diem itu paling enteng itu. Itu mau ngomong tahan aja dia. Diem. As-sukut salamah, kata orang Arab. As-sukut, as-sukut salamah. Uskut taslam. Diem kamu selamat. Artinya bukan orang dilarang ngomong, malah ngomong yang manfaat. Kalau enggak diem aja dan sukut selama. Ya, sukut itu ibadah. Kalau kamu daripada ngomong dosa, mendingan apa? Diem. Ya. Begitu. Apalagi zaman sekarang ini zamannya orang cerocos, zamannya orang ngobrol omongan. Kayak kambing aja orang sekarang itu, asal ngomong
Kalau nggak tidur ngomong terus itu. Libur ngomongnya kalau tidur tok itu. Asal nggak tidur ngomong kayak tip gitu. Ya kan? Oh, khususan an-nisa, perempuan. Ya kan? Waqat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga mulut dan menjaga aurat. Ya kan? Man yadmanuni amrain dhamintu lahu bil jannah. Orang yang bisa menjamin kepadaku menjaga dua anggotanya, aku menjamin bagi dia surga. Apa itu? Al-lisan wal farj, kemaluan dan lisan. Kalau bisa menjaga itu, Nabi jamin surga buat kamu. Ajib, ya kan? Apa repotnya diem tuh? Tinggal diem aja. Naam. Itu diam. Apa itu? Kata syairnya apa? Boleh. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Tanda orang itu alim, akalnya itu penuh, kalau ngomong itu sedikit tapi berkualitas. Ya, bukan yang ngomong terus gak ada manfaatnya, kayak tong kosong nyaring bunyinya begitu. Ya. Nah, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Wa aikin bihumkil mar'i in kana mihdhara. Dan yakinlah orang itu bodoh kalau itu ngomong terus cerewet, ngomong tidak ada juntrungnya, nggak ada, hatta nggak ditanya ngomong aja deh. Lihat orang-orang dulu untuk cari selamat mereka sampai berjuang menjaga lisan. Betul-betul, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai kadang-kadang masang batu di mulutnya. Ya kan, ada batu bersih, sumpel mulutnya. Rasul, mata fa'alta ya Siddiq? Wa huwa Siddiq, sudah hebat imannya, paling hebat akhlaknya, masih berjuang menyumpel mulutnya dengan batu. Wa qala hadzal ladzi awradani al-mawarid. Ya, inilah anggotaku yang paling banyak nyeret dosa ini. Harus disumpel memang, biar nggak ngomong. Ya kan? Coba kita nyumpel gitu, mau ngomong dengan wah nusumpelannya. Saking berjuangnya mereka menjaga lisan sampai begitu, karena mereka tahu dampak lisan. Berapa banyak kita itu musuh sama orang gara-gara ngomong satu kata. Berapa banyak kita itu nyakitin hati orang tua gara-gara satu ucapan. Berapa banyak kita itu terkena kasus di kepolisian gara-gara lisan. Orang kalau terpeleset kaki diurut selesai, tapi kalau terpeleset omongan bisa sampai ke penjara tuh orang. Sampai kepada pembunuhan. Ya, apa kata syairnya? Boleh, ihfad lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu fa'athratur rijli apa itu? Aslamu. Itu di Alala, itu di syair Alala itu ada. Ya, hai manusia, jagalah lisanmu. Ya, jangan sampai kau celaka gara-gara lisanmu. Ya, jangan sampai lisan itu menjadi senjata makan tuan, bisa mengantarmu kepada penjara, kepada nah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ini sesuatu yang gampang. Akhlak yang baik, minim-minimnya kau tidak membahayakan orang, tidak merugikan orang, itu minim akhlak yang baik. Segala sesuatu yang merugikan orang, mengganggu orang, jangan kamu lakukan. Itu sudah akhlak yang baik dalam standar yang paling minim. Lebih daripada itu lebih bagus. Ya, kau senyum sama orang. Ya, itu bagus, ketemu teman senyum, tabassum. Kata Nabi SAW, idza laqiya ashabahu yatabassam. Kalau ketemu sahabat-sahabat senyum. Sallallahu alaihi wasallam.
Jangan dia yang merengut, wajahnya itu mencucut, ya kan? Nah, wajah serem itu, ya, harus berusaha senyum sama teman. Walaupun engkau dalam ujian, dalam permasalahan yang berat, ketemu saudara, senyum. Ya, marhaba, ahlan sahlan. Senyum itu ibadah. Tabassumuka li akhika al-mu'min sedekah. Senyummu kepada saudaramu mukmin itu sedekah. Ya, begitu. Tim. Ala adulluka ala kalimah min tahtil arsy min kanzil jannah taqulu la hawla wa la quwwata illa billah fayaqulu Allah azza wa jalla aslama abdi wastaslama. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadha hadits sahih sahahu al-Hakim. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah itu adalah kalimat yang turun dari gudang kebaikan surga. Di surga ada gudang kebaikan. Dari surga itu, dari gudang itu diturunkan tuh kalimat ini. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam hadis yang lain, la haula wa la quwwata illa billah dawa li 99 saqaman maradan ahwanuha alham. Sesungguhnya ucapan la haula wala quwwata illa billah itu obat untuk 99 penyakit. Minim-minim penyakit sumpek. Ya. Padahal penyakit sumpek sih paling angel dia obati ya. Jadi datang ke apotek itu, beli obat sumpek ada nggak tuh? Maaf ya. Kalian mau obat sumpek nih. Ya. La haula wala quwwata illa billah obat untuk 99 penyakit. Paling ringannya penyakit sumpek. Ya. Nabi sudah kasih kita resep semua obat sallallahu alaihi wasallam. Mau sakit hati, sakit fisik sudah dikasih obatnya sama Nabi. Hanya orang yang tidak belajar aja yang dia itu enggak paham sunnah Rasul tentang pengobatan, tentang kesehatan. Itu Nabi sudah kasih nasihat dia enggak dengar. Kasih arahan dia enggak dengar. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Tuli buta. Mereka gak punya akal loh. Gak dengerin nasihat Nabi, gak dengerin tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Ya, berapa nasihat dari Nabi yang begitu membawa kepada kita kemaslahatan dan kebaikan jasad, hati, duniawi, ukhrawi, semua lengkap dinasihatkan oleh Nabi, nggak ada yang kurang. Ya, kita aja nggak mau belajar tuh, atau nggak mau denger. Nah, ini obat untuk 99 penyakit. Ya, nanti sakit sumpah, teguh la haula wa la quwwata illa billah, hilang semua itu. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ya, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Al-Qawiyul Matin, Al-Azim. Hakadha taqra'uh, ya, dengan penuh makna dan keyakinan. Ya, ja'alna Allah min ahliha, min ahli dzikrillah ta'ala subhanahu. Nah, ini ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atun fil kitab Al-Wahdah Al-Islamiyah lil Ustadz Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Amin. ولما كان العلماء الشرعيون المختصون البارزون هم القدوة والأسوة لأهل زمانهم ومكانهم انتشرت الغالبية من المتمذهبين بالمذاهب تبعا لذلك حيثما أقام ورحل مؤسس تلك المذاهب والطبقة الأولى من علماء أصحابهم ثم فيما بعد نشأ التوارث المذهبي والانتساب إلى المذهب جيلا بعد جيل كما هو معلوم من تاريخ التشريع الإسلامي وبما ذكرته يعلم أن هذا شيء لا بد منه أيضا لأن السواد الأعظم من المسلمين وهم الذين نسميهم العامة ينقصهم الإطلاع الكافي على أمور دينهم
wa tashghuluhum masyaghilhum 'anil wa'il lazim li asrar syariah al-islamiyah wa hakamiha wa qala anhum ulama al-ami wa la madhhab lahu ila akhir al-maqalah radhiyallahu anhu. Di situ ada khilaf apakah orang awam itu wajib bermadhab atau tidak wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan orang awam wajib bermadhab. Ya. Sebagian ulama mengatakan orang awam tidak bisa bermadhab. Ya, bisa bermadhab gimana orang dia nggak belajar dengan sungguh-sungguh, mau tahu madhab dari mana dia. Ya. Tapi yang mu'tamad bahwasanya seorang yang awam itu mengikuti gurunya. Mazhab gurunya itu mazhabnya orang awam. Ya, al-awam, orang masyarakat awam di kampung, di pedesaan, di berbagai tempat, dia mungkin nggak paham mazhab Syafi'i, tapi dia paham gurunya. Terus pokoknya malu Pak Yai lah. Ya sudah, ikut Pak Yai udah selamat. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Ya, barang siapa ikut kiai ulang alim selamat di akhirat. Ya, itu. Ya. Jadi orang awam itu dia nggak paham mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang paham kan ulama itu. Ya. Seperti santri-santri, yang paham nggak paham itu apa mazhab Syafi'i, apa mazhab. Jadi mereka tuh awam-awam tuh. Mereka mengikuti gurunya selesai. Ya, yang penting kamu tidak beribadah ngarang-ngarang dengan akalmu, dengan otakmu sendiri, akan sesat nanti. Ya, kalau beragama dengan akalmu sendiri, kamu masuk neraka nanti. Ya, kalau kamu beragama mengikuti ulama, mengikuti gurumu, khalas, yang tanggung jawab gurumu. Ya, nah, jadi dan apabila orang awam itu bermuamalah dengan satu ibadah yang masih disahkan oleh salah satu mazhab, maka disahkan. Ya, menurut banyak ulama begitu. Jadi kalau ada orang awam sholat masih mau awal-awal tobat nih, itu jangan menuntut dia harus bermadzhab. Itu mazhabmu apa? Apa mazhab gitu? Aku kurang ngerti mazhab, aku takoni mazhab. Ya, nah, sementing dia ikut ulama, ikut kiai, selesai. Ya, nah, ulama nanti punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Ya, orang yang akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah paling awal itu ulama. Kalau dia menyampaikan fatwa dengan benar, dengan baik, tidak merubah hukum, amanah, tidak menjadikan ilmunya untuk cari dunia, maka dia diangkat derajatnya di bawah para nabi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau orang alim tadi, si ahli, si kiainya atau si ustadznya atau si panutannya tadi malah dia menjerumuskan umatnya, ya, menjadikan dunia tujuannya sehingga fatwanya berubah-berubah sesuai pesanan. Nah, dia pertama orang yang dilemparkan ke neraka itu. Ya, wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazan. Orang yang alim, kiai tapi malah ustadz tapi malah dia menyesatkan umat, dia itu orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Nah, si awamnya dia ikut ulama, dia nggak tahu saya ikut orang alim ini. Ya sudah, ada yang tanggung jawab si alimnya tadi. Ya. Yang penting orang awam tidak boleh beramal dengan akal-akalan. Dia harus ikut ulama atau kiai yang dia ketahui, yang dia yakini. Dan harus sering bertanya. Orang awam wajib bertanya agama. Kalau mereka nggak bertanya tentang agama, mereka dosa. Ya, sholat belum beres, nggak tanya, nggak mau belajar dengan benar, dosa dia. Ya, orang yang belum bisa berwudu dengan baik, nggak mau tanya, nggak mau belajar sama ulama, maka dia dosa. Orang yang belum bisa bersih hati dari kibir, dari ujub, dari riya, dan dia nggak mau belajar, nggak mau tanya sama ulama bagaimana ikhlas, bagaimana tauhid yang benar, maka dia berdosa karena dia diam. Allah mewajibkan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu. Nah, itu orang yang mengikuti ulama, mengikuti orang soleh, maka dia selamat. Ulama yang amanah, ulama yang baik, ulama yang mengamalkan ilmu mereka, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
إعداد خفيفا فعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا